Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tersinggung karena dimaki, seorang pedagang roti bakar di Palembang menusuk seorang polisi berpangkat Aibda. Meski Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perintahkan KPU menunda pemilu 2024, KPUD Ogan Komering Ulu tetap melanjutkan tahapan pemilu sesuai jadwal. Rasakan kenikmatan nasi bakar cumi-cumi yang kaya akan rasa rempah dengan harga terjangkau. Tersinggung karena dimaki, seorang pedagang roti bakar di Palembang menusuk seorang polisi berpangkat Aibda. Di lapak pedagang roti bakar di Jalan HBR Motik, Kelurahan Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang inilah penusukan terhadap Aibda Erlan terjadi pada hari Ahad 5 Maret lalu. Berdasarkan foto yang beredar, Aibda Erlan, 44 tahun, yang bertugas di Samapta Polrestabes Palembang, dalam kondisi lemah akibat ditusuk dengan sebilah pisau yang biasanya digunakan untuk memotong roti. Pelakunya adalah pria berinisial D, seorang pedagang roti bakar yang menempati lapak di HBR Motik Karya Baru. Jamadin, Ketua RT 32 Kelurahan Karya Jaya menuturkan, penusukan terjadi diduga karena D tersinggung atas ucapan korban yang diduga memakinya lantaran ia lambat menyediakan pesanannya. Apakah si korban ini mesan roti terdahulu, mungkin dia lagi pergi dulu, atau mereka tuh mesan roti masih ada orang yang mendahului beli roti tadi. Walau salah orang tiga itu Pak, orang tiga. Nah datanglah, mereka tuh datang mungkin marah-marah. Marah-marah, aku dengar ada informasi dari masyarakat. Si korban ini? Korban ini, marah. Kau ini katanya gimana kau ini? Kau ngomong yang kotor itu Pak, ngomong kotor, tak ngerti lah itu kan, ngomong kotor tuh. Intinya ada pembicaraan yang tidak menyenangkan kepada dia. Nah, kau udah kutangani katanya kan, nah, spontanitas gitu belum, baru lama itu, baru ibaratlah sampai ke depan mukanya tadi nak dianunya, udah itu spontanitas uji masyarakat itu yang tahu. Langsung tujanya di sebelah sini Pak. Itu pisau yang digunakannya itu pisau yang untuk ada roti itu lah, iris roti. Setelah penusukan, Aibda Erlan dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Sementara pelaku D yang sudah 3 tahun berjualan roti bakar dan menetap di Mas Krebet, Palembang melarikan diri. Hingga berita ini disusun, polisi belum bersedia memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Yanwar Ikhram melaporkan dari Palembang. Kedapatan memiliki senjata api rakitan, seorang pedagang pecel lele di Palembang diringkus polisi. Polisi masih mendalami pernah tidaknya senjata api tersebut digunakan dalam tindak kejahatan. Warung pecel lele milik Suhadi alias Yudi yang terletak di Jalan Radial Bukit Kecil, Palembang ini digerebek oleh tim unit pidana umum Polrestabes Palembang. Dalam penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa sepucuk senjata api rakitan berikut 5 butir pelurunya di dalam sebuah lemari pakaian. Tanpa perlawanan, tersangka Suhadi ditangkap dan langsung digelandang ke Mapolrestabes Palembang. Saat dihadirkan di halaman Mapolres Palembang, tersangka Suhadi mengaku sudah 2 tahun menyimpan senjata api rakitan tersebut. Polisi akan mendalami apakah senjata api ini pernah digunakan untuk tindak kejahatan atau tidak. Penangkapan Suhadi berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya warga yang memiliki senjata api ilegal. Dan pada saat kita mendapatkan informasi masyarakat, kita langsung melakukan penggeledahan di situ dan kita dapatkan 1 senjata api rakitan ditambah 5 peluru. Bang, untuk pengakuannya sendiri berapa lama sudah dipegang oleh tersangka? Kalau dari pengakuan yang bersangkutan sudah menggunakan selama 2 tahun. Ya. Sampai saat ini kita masih dalam proses pengembangan. Apakah ini pernah dilakukan untuk melakukan kejahatan atau tidak? Tapi pada intinya yang bersangkutan menyimpang, menguasai daripada senjata api ini.
Atas perbuatannya, Suadit dijerat polisi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal, yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat yang masih memiliki atau menyimpan senjata api rakitan untuk segera menyerahkannya kepada polisi. Polisi menjamin mereka yang secara sukarela menyerahkan senjata tidak akan diproses secara hukum. Namun, polisi akan menindak dan memproses secara hukum siapapun yang tertangkap tangan memiliki senjata api secara tidak sah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Sejumlah warga Pali secara sukarela menyerahkan senjata api rakitan kepada polisi. Diduga senjata api itu dipergunakan warga untuk berburu binatang buas di hutan. Polres Pali sudah menerima puluhan senjata api rakitan yang diserahkan oleh warga. Sejumlah anggota Ormas mendatangi Mapolres Pali. Mereka hendak menyerahkan senjata api rakitan milik warga Talang Ubi yang diserahkan secara sukarela. 11 pucuk senjata api rakitan laras panjang maupun pendek diterima oleh Kapolres Pali AKBP Khairul Nasruddin. Senjata api rakitan ini biasanya dipergunakan warga untuk berburu atau menjaga kebun dari serangan binatang buas. Namun karena ada imbauan dari polisi untuk segera menyerahkan senjata api tersebut, warga pun mematuhinya. Menurut polisi, kepemilikan atau penguasaan senjata api secara ilegal merupakan pelanggaran hukum. Artinya, warga yang memiliki atau menguasai senjata api secara tidak sah adalah pelanggar hukum dan konsekuensinya mereka bisa dijerat hukum, yaitu Undang-Undang Darurat tahun 1951 yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun kurungan penjara. Masyarakat dengan kesadarannya menyerahkan senjata api rakitan, baik panjang maupun pendek, yang memang ada undang-undangnya untuk tidak dimiliki oleh masyarakat. Alhamdulillah masyarakat ini sadar, dari tahun ke tahun kesadarannya makin tinggi terhadap undang-undang tentang kepemilikan senjata api. Lagi ditingkatkan lagi agar tidak memiliki, menguasai senjata api yang nantinya akan digunakan, jangan sampai digunakan untuk kejahatan. Polisi berharap penyerahan senjata api ilegal seperti yang dilakukan warga Talang Ubi diikuti oleh warga lain yang masih memiliki atau menyimpan senjata api. Dedi Irwansyah melaporkan dari Pali. Polisi mengungkap praktik penggelapan bahan bakar minyak dari mobil tangki di wilayah Kertapati, Palembang. Selain menyita ratusan liter solar bersubsidi, polisi menangkap 4 orang yang diduga terlibat pencurian. Bisnis BBM ilegal ini telah berlangsung selama 3 bulan dengan keuntungan puluhan juta rupiah. Keempat tersangka yaitu Zuhri, Doni, Aan Saputra, dan seorang wanita bernama Yuherni dihadirkan polisi saat gelar perkara di halaman Mapolrestabes Palembang. Mereka ditangkap atas dugaan melakukan praktik penggelapan bahan bakar minyak dari truk tangki atau biasa disebut kencing. Pencurian BBM ini dilakukan sopir truk tangki Zuhri saat akan mengirimkan BBM. Sebelum sampai tujuan, Zuhri terlebih dahulu menjualnya kepada tersangka Yuherni di Jalan Sriwijaya, Kertapati. 1 liter solar dari truk tangki ini dibeli oleh Yuherni seharga Rp7.000. Oleh Yuherni, solar itu kemudian dijual ke sejumlah pabrik dan perusahaan seharga Rp11.000 hingga Rp12.000 per liter. Selain menangkap keempat tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk ratusan liter solar dan sebuah dump truck.